Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kalian dapat menatap muka saya, walaupun saya tidak dapat menatap muka kalian. Ya, mungkin kalian semua ingin segera kembali ke sekolah dan belajar di sekolah, bertemu teman dan juga bapak ibu guru. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, itu sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu, demi menghindari bahaya dari tertular penyakit COVID-19, ya, maka diharapkan tetap di rumah dan jangan keluyuran. Dan mari kita berdoa selalu agar virus ini segera hilang hingga kita bisa belajar kembali di sekolah dengan normal. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang makanan dan minuman yang halal. Kalau kemarin saya cuman memberikan tugas, sekarang saya memberikan materi juga nanti ada tugasnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan bacaan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, saya tahu kalian itu miskin kuota, jadi nggak perlu lama-lama, berkelamaan di YouTube. Nah, pengertian makanan dan minuman halal. Nah, secara bahasa, halal itu dalam bahasa Arab, ya, itu aslinya bahasa Arab, halalun. Ya. Secara bahasa berarti disahkan atau dibolehkan, itu halal. Nah, sedangkan menurut istilah adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Ya. Nih, kalau di negara kita di Indonesia itu untuk menemukan makanan yang halal itu mudah. Tapi di negara-negara yang mayoritas non-Islam, ya, itu susah untuk mencari makanan yang halal. Jadi kita alhamdulillah hidup di Indonesia yang mayoritas Islam dan mudah untuk mencari makanan dan minuman yang halal. Ya, jadi secara bahasa itu artinya dibolehkan atau disahkan. Bahasa istilah adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau boleh diminum atau dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, dari ayat tersebut, ya, makanan yang dimakan hendaknya itu memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal. Jadi makanannya halal atau boleh dimakan. Yang kedua adalah baik. Nah, baik ini artinya adalah bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Nih, jadi hendaknya kita makan dua makanan tersebut, ya, yang halal dan baik. Karena banyak makanan yang halal tapi nggak baik, ya. Makanannya enak, halal, ya, tapi dia nggak bergizi. Halal dalam Islam itu meliputi tiga hal. Yang pertama, halal karena zatnya. Jadi secara zat itu halal. Seperti nasi, telur, sayur itu kan halal secara zat. Ya, tidak haram. Jadi tidak dilarang oleh hukum syara, tidak dilarang oleh hukum Islam. Makan nasi kan nggak dilarang, kecuali sekarang lagi puasa, ya dilarang. Nah, kemudian halal cara memperolehnya. Nah, ini jadi cara memperoleh makanannya itu dengan cara yang
halal yang benar. Ini WA siapa banyak banget. Nah, jadi cara memperolehnya dengan cara yang benar, artinya itu bukan dengan cara jalan melawan hukum seperti mencuri, merampok, menjamret dan lain-lain. Nah, kalau makanannya halal secara zat halal seperti nasi, telur, tapi kalau diperoleh dengan cara mencuri, maka jadi haram. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, jadi ngolahnya juga harus dengan cara yang benar. Misalnya daging, misalnya ayam. Nah, kalau kita nyembelih ayam itu tidak benar, ya jadi haram. Ayam yang halal itu bisa jadi haram jika kita nyembelihnya nggak benar. Atau sudah jadi bangkai, ketabrak mobil, kita ambil. Nah, kita masak, itu jadi haram. Ya, karena tidak benar cara pengolahannya. Kemudian, jenis makanan halal yang pertama adalah semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi semua yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak diharamkan oleh Allah ya, banyak, yang diharamkan ada nanti di bagian makanan yang haram. Kemudian semua makanan yang baik-baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Jadi makanannya itu baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi madarat ya, atau tidak membahayakan kesehatan. Kalau makanannya itu memberikan madarat, kita makan itu jadi sakit, nah, maka itu jadi haram. Ya. Racun itu kan membahayakan, haram dimakan, haram diminum. Kemudian jenis minuman halal yang pertama itu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Jadi cairan atau air yang tidak membahayakan bagi kehidupan kita umat manusia, baik itu dari segi jasmani, ya, jadi tidak membahayakan secara jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Ya. Nah, yang tidak halal contohnya adalah minuman keras, itu kan membahayakan jasmani. Kita minum jadi rusak jiwa, badan kita rusak, kemudian juga akal kita hilang, jiwanya juga rusak, dan juga menentang Allah, ya, karena itu diharamkan. Kemudian air atau cairan yang tidak memabukkan, nah, tipe ini memabukkan. Jadi airnya itu tidak memabukkan. Seperti air biasa kan tidak memabukkan. Kemudian air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Jadi airnya itu bukan air yang najis, ya. Air najis misalnya apa? Ya, kencing kan najis itu. Dan juga tidak terkena najis. Jadi kalau ada air terkena najis, ya jangan diminum. Ya. Misalnya dari di kelas, air di gelas kemudian kejatuhan kotoran cecak, nah itu menjadi najis. Itu jangan diminum. Kalian juga pasti nggak mau minum itu kan. Nah, kemudian manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, badan menjadi sehat. Ya, karena sudah dijamin oleh Allah, ya, makanan halal itu tidak membuat sakit, ya. Halal lagi baik. Kemudian mendapat ridho Allah, ya, karena kita memenuhi perintah Allah. Kemudian menjadikan manusia berakhlak mulia. Orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, insya Allah akhlaknya baik, ya, karena yang masuk ke badan dia itu terjaga, makanan yang halal. Beda dengan orang yang makanan haram, ya, yang masuk ke badan dia itu sudah barang-barang haram, otomatis juga berimbas kepada akhlak dia. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya. Kemudian dari video ini nanti kalian
tolong resume kemudian kirim ke saya ya, via WA. Nah, kita bersama-sama berdoa semoga kita bisa berkumpul kembali segera ya. Paling enggak semoga habis lebaran kita bisa halal bihalal di sekolah ya. Kalian bosan di rumah, nah kami juga sama bosan di rumah juga ya. Jadi walaupun bosan tetap di rumah aja ya, nggak usah kemana-mana. Kita semua dijaga oleh Allah dari penyakit ini ya, Bapak Ibu guru, kalian semua, orang tua, adik, kakak, keluarga, semoga dijaga oleh Allah dari penyakit ini ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.